Nah, berikut saya ingin memberikan informasi terbaru ya untuk para KPM PKH maupun BPNT. Nah, jadi untuk mulai hari ini saya mohon dan berharap kepada para KPM semuanya untuk mulai berpikir positif ya soal bantuan sosial di tahun 2022 ini. Karena bantuan di tahun 2022 ini sifatnya ketat dan dinamis ya. Jadi tidak akan menjamin selamanya akan cair. Jadi tidak ada yang menjamin akan cair selamanya ya teman-teman. Nah, karena setiap bulan akan ada verifikasi ketidaklayakan sebelum pencairan tiba. Nah, jadi tolong ya teman-teman, mulai saat ini tidak ada lagi yang berkomentar KPM yang begini bisa dapat bantuan dan juga KPM yang begitu dapat bantuan, sementara saya yang miskin tidak dapat. Nah, berikut informasi ini semoga bisa dipahami untuk para KPM semuanya ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa kemarin pada saat survei ke tempat para KPM semuanya, baik KPM PKH maupun BPNT, yang rumahnya sudah disurvei dan dipoto melalui aplikasi Sagis, ternyata saat ini banyak ditemukan data para KPM yang seharusnya tidak layak menerima bansos, tapi mendapatkan bansos. Nah, ini ditemukan biasanya terjadi dari pekerjaannya, kemudian taraf ekonominya, maupun dari foto rumahnya yang sudah bagus ya. Nah, bahkan pada tahun kemarin banyak para KPM yang bekerja sebagai PNS menerima bantuan sosial. Nah, dan di hari itu juga harus mengembalikan dana bantuan tersebut ya yang sudah diterima. Nah, maka dari itu tidak menutup kemungkinan dari hasil verifikasi nanti akan ada banyak lagi ditemukan para KPM yang tidak layak menerima bantuan sosial dan kedepannya tidak akan cair lagi. Nah, sehingga kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada saat pencairan nanti akan ada KPM yang tidak cair lagi ya teman-teman di pencairan PKH tahap keempat maupun BPNT bulan Oktober ini. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, ini yang tidak cair lagi bisa saja dikarenakan pekerjaannya terdeteksi sebagai PNS maupun ASN ya teman-teman, kemudian TNI maupun Polri, dan juga pegawai BUMN maupun BUMD. Nah, kemudian ada lagi para KPM yang ditemukan sudah meninggal dunia maupun sudah mampu ya secara ekonominya. Nah, itu adalah nama-nama para KPM yang akan dicoret untuk mendapatkan bantuan sosial di kedepannya. Nah, jadi sekali lagi di sini saya berharap ya teman-teman, atau memberikan informasi bahwa jangan terlalu berharap pada bantuan sosial di tahun 2022 ini ya, baik PKH maupun BPNT. Nah, karena saat ini sifatnya itu dinamis dan harus mengikuti aturan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemensos. Jadi tidak ada jaminan cair selamanya ya. Baik KPM yang sudah cair di tahap kemarin itu belum tentu bisa cair di tahap selanjutnya ya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, dan untuk memastikan kedepannya agar supaya bisa cair, kalian harus memiliki data-data sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, data KPM itu harus padan antara data di Bansos atau di DTKS dengan data di Dukcapil. Kemudian yang kedua, data KPM tidak anomali, baik dari nama, nomor NIK maupun alamat. Kemudian yang ketiga, KPM harus punya komponen. Nah, terutama untuk anggota PKH ya, harus ada komponennya. Kemudian yang keempat, KPM tidak tergolong orang mampu atau sejahtera dari hasil laporan verifikasi kelayakan kemarin yang dilakukan oleh petugas daerah masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, KPM validasi by system kemarin harus lolos ya teman-teman dari hasil verifikasi kelayakan saat survei ke lapangan atau ke rumah kalian masing-masing. Kemudian yang keenam, wajib ikut dalam pertemuan kelompok P2K2 seperti yang dijalankan oleh pendamping di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, yang komponen anak sekolah itu harus padan ya teman-teman datanya di aplikasi Dapodik. Kalau yang madrasah harus padan di aplikasi EMIS. Nah, itu adalah
data-data yang harus dipenuhi dulu ya, agar supaya bantuannya bisa cair di tahap yang selanjutnya. Ya, hari ini per hari ini tadi saya lihat datanya di Aceh 88,65%. Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh, yang Aceh Jaya itu baru 60, kemudian satunya tadi Jaya Baru 60%. Yang lain di atas 90% semua. Hanya 2 ini, tapi menurut kantor pos tidak ada masalah, hanya memang proses untuk pembayaran. Ya, saya berharap ini digunakan memang untuk mensupport kenaikan harga. Jadi bukan untuk rokok, bukan untuk yang lainnya, ya, tapi memang untuk kebutuhan pokok sehari-hari supaya mereka tidak kekurangan gizi dan sebagainya, terutama yang ada anak-anak. Nah, kalau dengan PT Pos kita cepat sekali. Kemudian dia direct terima cash gitu, sehingga mereka enggak kalau misalkan itu katanya ada yang motong-motong, sekarang enggak, karena dia nerima direct. Dia nerima langsung ke masyarakat, terima langsung duitnya, jadi nggak ada yang motong-motong. Besarannya berapa? 150.000 ya untuk BLT BBM 1 bulan. Nah, ini 2 bulan diterima di depan. Nanti yang 2 bulan lagi kita akan terimakan bulan Desember. Nah, plus BPNT atau sembako 200.000. Jadi mereka rata-rata 500.000.